Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya berarti Pak Ahok? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira Ibu juga tidak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Belum mendapat panggilan atau tugas untuk di pilkada baik DKI Jakarta maupun manapun. Saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik. Halo, selamat malam pemirsa. Gelaran pemilihan kepala daerah masih bulan November, namun sejumlah elit parpol sudah memunculkan sejumlah nama untuk maju di kontestasi pilkada, khususnya di Jakarta. Nah, tak bisa dipungkiri meski nantinya tak lagi berstatus sebagai ibu kota, pesona Jakarta masih menjadi barometer politik di tingkat nasional. Terbukti bursa kandidat calon gubernur Jakarta adalah nama-nama besar yang tak asing lagi di kancah politik tanah air. Apakah akan ada kejutan di Pilkada Jakarta atau justru nantinya tak berbeda jauh dari konstelasi Pilpres 2024 lalu? Inilah panggung demokrasi. Siapa cepat rebut Jakarta? Konstelasi politik Jakarta kembali memanas. 5 bulan jelang pilkada, sejumlah elit parpol sudah mulai gelisah tentang siapa yang akan mereka usung guna menjadi penguasa ibu kota Jakarta. Barisan parpol Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut akan sepakat menggulirkan satu paket nama pada Pilgub Jakarta bulan November mendatang. Di antaranya adalah nama besar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan digadang-gadang sebagai calon gubernur Jakarta. Ya, nama-nama itu sudah kita sondingkan ke partai-partai lain, tapi nanti pada waktunya akan kita umumkan. Tapi positif. Khusus Jakarta agak eksklusif. Apa yang membuat eksklusif? Kekhususan Jakarta. Tugasnya ada untuk DKI dan Jawa Barat. Oke Bapak, tapi untuk di DKI, di Gerindra sudah mengeluarkan nama, ada Mbak Sarah Rahayu Saraswati dan Budi Jiwandono. Ini ada lirikan mau gandeng calon yang dimajukan oleh Gerindra tersebut nggak? Nanti kita akan bahas. Saya ada pertanyaan juga ke Bu Afifah. Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta. Sama Tergantung acaranya ada di mana. Sedangkan dari luar kami melihat ada sosok seperti Mas Budi Jiwandono dari Gerindra. Ada juga sosok Kang RK, ya, Kang Emil, Ridwan Kamil dari Golkar. PDI Perjuangan hingga kini tengah menggodok nama calon kuat yang dipastikan akan bisa merebut kekuasaan Jakarta. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjadi orang terkuat PDIP untuk bertarung di Pilgub Jakarta. DKI apa Sumut Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya berarti Pak Ahok? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira Ibu juga tidak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Sang petahana Anies Baswedan juga muncul di bursa kandidat calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PKS dan PKB, bahkan dari Partai Nasdem. Meski belakangan muncul nama mantan Menteri SDM Sudirman Said. Bu, tapi nama Pak Anies itu masuk ke dalam radar pilkada DKI nggak sih dari PKB? Iya, masuk. Okay. Masuk dalam radar PKB. Mas Dirman sama Mas Anies itu kawan dekat yang sudah lama sekali. Dua-duanya punya kelebihan. Tapi kalau Mas Anies maju, nggak kepikir Mas Dirman maju juga. Tapi kalau Mas Dirman maju, mudah-mudahan Mas Anies juga malah dukung Mas Dirman misal. Jadi kami karena PKS dapat 18 kursi, kita kurang 3 kursi, ya kita komunikasi dengan parpol dulu. Kalau kursi udah cukup, baru kita nyari orangnya. Nah, sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Meski tidak lagi berstatus sebagai ibu kota, Jakarta masih menjadi daerah yang strategis sebagai barometer banyak hal.
Tak heran jika Jakarta butuh sosok pemimpin yang bisa menelurkan program-program yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Bukan sosok pemimpin yang berorientasi untuk mendulang popularitas demi loncatan Pilpres 2029. Lantas siapa cepat rebut Jakarta? Bersama saya Vera Bahaswan dan telah hadir di studio para narasumber yaitu juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal. Selamat malam Mas Iqbal, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, kemudian juga ada Joni Simanjuntak, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah datang. Kemudian Renanda Bahtar, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selamat malam. Malam, Mbak Vera. Terima kasih sudah datang. Kemudian Dharma Pongrekun, Pak Bacagup Jalur Independen. Selamat malam. Malam, Mbak Vera. Kemudian Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Vera. Oke, mengawali diskusi kita saya ke Mas Iqbal dulu. Siap. Mas Iqbal, DPW PKS Jakarta sudah sepakat mengusulkan nama Anies Baswedan. Apakah DPP PKS sudah yakin, sudah mantap bahwa Anies lah yang akan diusung oleh PKS? Ya tentu saja aspirasi ini akan dipertimbangkan, dikaji, dan tentu saja ada tim yang dibentuk oleh Presiden PKS namanya tim penilai independen. Nanti akan dicari kalaupun disetujui ya siapa pendampingnya, juga termasuk tadi bagaimana juga mengajak partai-partai lain. Jadi usulan DPW ini akan dikaji oleh DPP, tetapi saya melihat memang antusiasme dari bawah, arus bawah memang itu cukup besar agar Mas Anies ini bisa diusung lagi oleh PKS. Apalagi PKS sebagai pemenang dan Ketua DPRD ke depan adalah PKS, tentu saja PKS memiliki peran strategis di Jakarta ini. Tentu saja kami memerlukan rekanan partner yang tentu saja akan kita dukung. Oke, rekanan partner. Artinya ingin berkoalisi lagi, melanjutkan koalisi perubahan seperti Pilpres kemarin? Ya bisa jadi karena koalisi ini tentu saja menjadi sebuah persaudaraan. Kita sudah pernah berjuang bersama, kita sudah pernah merasakan betul pahit getir perjuangan. Kenapa tidak kalau koalisi perubahan itu juga di Jakarta bisa diwujudkan? Tapi kalau tadi memang nama Anies ini banyak diinginkan oleh akar rumput dari PKS, tapi apakah akan ada syaratnya kalau kali ini untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta? Ya, sebagaimana statement Presiden PKS sebelumnya, kami menginginkan bahwa seandainya Mas Anies ini diusung oleh PKS, kami ingin kader PKS yang akan mendampinginya. Jadi wakilnya harus dari PKS? Iya, karena PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta. Dan ini adalah kesempatan bagi kader-kader PKS, anak-anak muda khususnya, untuk bisa tampil juga. Karena selama ini kami sudah memberi ruang-ruang kepada banyak calon, termasuk kepada Mas Anies. Dan kenapa tidak kalau kali ini juga seandainya itu Mas Anies jadi diusung, Mas Anies juga mendukung atau menggandeng calon wakilnya dari PKS. Oke. Harus ada syaratnya itu ya, menjadi wakilnya dari PKS. Saya ingin ke Demokrat. Demokrat ini masih membuka peluang tidak sih sebetulnya untuk mengusung Anies atau mendukung Anies di Pilkada Jakarta, atau memilih untuk head to head lagi seperti di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu? Sejumlah nama kita pertimbangkan. Tadi sama dengan pernyataan Bang Iqbal juga. Demokrat ini masih kurang kursinya untuk bisa mengusung sendiri. Tentu kami juga akan menjajaki koalisi dengan partai lain. Tentu mungkin dalam hal ini kesempatan pertama kita akan diskusi dulu dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Namun dari semua nama yang pertimbangkan, kami tidak memasukkan nama Anies Baswedan dalam. Tidak memasukkan, kenapa? Ya saya rasa mungkin kita sudah tutuplah itu cerita itu. Kita tentu punya kriteria-kriteria yang kita harapkan memang bisa membawa Jakarta ini. Jadi begini, kita merujuk pada kriteria. Kriteria kita pertama tentu ini harus punya wawasan global. Karena ini kita harus transformasikan Jakarta ini menjadi pusat perekonomian, kota global begitu. Kemudian juga harus bebas dan bersih dari masalah-masalah hukum. Kemudian dia harus punya leadership yang tinggi. Leadership juga itu banyak karakter ada di situ, ya kan? Ya, itu mungkin ketika kita pertimbangan nggak masuk itu di situ. Juga dia harus memahami bukan hanya dia harus memahami masalah Jakarta, masalah rakyat Jakarta, dan kemudian menyelesaikan masalah-masalah solusi. Kan Mas Anies petahana toh? Dan kita juga menginginkan dia fokus benar-benar ingin membangun Jakarta, tidak punya pretensi atau tidak punya fokus yang lain seperti misalnya bagaimana terus menjadi pusat perhatian dan kemudian juga
masih punya pemikiran-pemikiran di 2029 misalnya dengan kontestasi yang lain. Jadi bukan yang akan menjadi batu lompatan ke 2029 begitu ya. Begitu ya, tapi kalau memang punya kriteria sendiri, kenapa tidak mencalonkan dari kader Demokrat saja? Tadi kita kurang kursinya. Jadi kita memang sedang menjajaki dengan beberapa partai-partai koalisi lain. Terutama mungkin kita akan diskusi dengan teman-teman di Gerindra, di Golkar, kemudian dengan PAN gitu ya, dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Saat ini sudah kita mulai ya penjajakannya, kita ngobrol. Walaupun tentu kita juga punya kader-kader di internal ya. Mau yang mulai senior sampai yang masih muda tapi juga punya kapasitas tentu kita punya di Jakarta. Namun saya rasa kita juga nanti kembali harus realistis karena bagaimanapun juga popularitas, elektabilitas juga tentu menjadi pertimbangan yang paling utama. Ya mungkin kita ini bisa saja nanti setelah kita pertimbangkan kalau kita bukan di 01 tapi mungkin bisa di 02 mendampingi calon gubernurnya begitu Mbak Vera. Oke, baik. Saya ke Bang Joni. PDIP sejauh ini betulkah ada dari kader akar rumput yang mengusulkan nama Anies Baswedan? Pandangan itu ya ada-ada saja ya. Ada saja, betul memang ada akar rumput yang mengusulkan nama Anies. Mayoritas menginginkan bagaimana supaya kader internal kami yang kami tampilkan. Karena menurut kami, bagi PDI Perjuangan persyaratan penting itu adalah bagaimana dia bisa memahami Jakarta dengan problematikanya, termasuk masalah kebinekaan, ya, masalah toleransi dan intoleransi itu bagi kami penting. Implementasi Pancasila, pemimpin yang betul-betul bisa memahami Jakarta, tidak ada diskriminasi apapun di situ. Itu salah satu. Tapi yang paling penting bagi kami adalah salah satu persyaratan penting memimpin Jakarta dengan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah itu dibutuhkan leadership yang kuat, pemimpin yang kuat. Dia tegas, tetapi juga tidak hanya mengandalkan populisme, tetapi hanya sekedar artifisial ya, menindakmubukkan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak membangkitkan kemampuan masyarakat. Siapa sih nama yang kuat yang saat ini ingin diusung oleh PDIP? Ya ada Pak Ahok, ada Ibu Tri Risma hari ini, termasuk juga ada Hendra Prihadi, termasuk ya beberapa orang itu. Tapi bagi kami menjadi salah satu pegangan adalah ketika Ahok memimpin Jakarta, ada sebuah perubahan yang drastis di Jakarta, khususnya ASN di dalam hal melakukan pelayanan publik. Saya pikir perubahan itu harus kita mulai dari sana. Karena birokrasi di Jakarta itu bisa terbenahi sedemikian rupa dengan kemampuan memberikan pelayanan yang bagus, ya, ikan akan luar biasa sekali. Jadi Jakarta nanti bisa menjadi salah satu teladan bagi provinsi-provinsi lain. Oke. Ya, tadi ada menyebut nama Ahok. Ahok ini kan juga diinginkan untuk maju di Pilgub Sumatera Utara yang nantinya berhadapan dengan Bobi Nasution. Jadi lebih dipilih mana nih? Ahok akan ke Sumut atau ke Jakarta sebetulnya? Memang waktu yang sedikit singkat ini bisa saja ada terjadi perubahan. Di dunia politik kan beberapa menit-menit juga bisa terjadi perubahan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi juga kita juga akan melihat juga siapa kawan-kawan kita yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Karena PDI Perjuangan hari ini kan memang ada sedikit perubahan dari pemilu kemarin. Tetapi menjadi patokan kami itu tidak hanya dengan semangat pragmatisme, tapi bagi kami bisa bekerja sama dengan ideologi yang jelas supaya jangan ya gampang berubah sana dan sini. Itu yang paling penting bagi kita. Tapi sejauh ini condong kemana Ahok ditempatkannya? Lebih condong ke Jakartanya kah atau ke Sumatera Utara? Saya belum bisa memastikan untuk ke situ ya. Karena memang kan ini memang bagi sebagian orang sekian bulan ini singkat. Tetapi bagi di dunia politik praktis itu bisa juga kita katakan ya masih bisa berubah sedemikian rupa. Makanya bagi kami sendiri tadi yang kita katakan tadi kami juga tetap dengan semangat kerjasama itu penting. Karena memimpin Jakarta ini kan nggak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Karena Jakarta juga adalah barometer Indonesia. Indonesia mini. Semua suku ada di sini. Bagi kita itu juga menjadi satu pegangan bagi kita sendiri. Tetap walaupun bukan lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi barometer untuk tetap menjadi politik barometer nasional ya, terutama untuk Pilpres 2029 nanti. Nah, ini juga bukan hanya dari calon partai politik, tapi juga ada jalur independen. Bang Dharma, tapi nanti ya kita akan mulai tanya-tanya Bang Dharma usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.